Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saya berdoa semoga pertemuan ini menjadi wasilah, menjadi perantara nanti di surga kita bersama-sama. Insya Allah puasa yang kita laksanakan ini adalah wasilah, perantara untuk masuk surga. Allah memberikan kesempatan kita untuk meraup keberkahan yang luar biasa. Allah memberikan kesempatan kita untuk meraup pahala yang luar biasa. Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati fasilitas pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang memanfaatkan Ramadan dengan baik ini wasilah kita untuk masuk surga. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi takdir hidup dan panjang umur. Karena hidup ini harus disyukuri, karena dengan hidup ini juga menjadi perantara kita untuk masuk surga. Dan dengan hidup ini juga menjadi perantara kita nanti di akhirat kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara untuk bertemu dengan Nabi nanti di akhirat, perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya perintah Allah yang Allah melaksanakan perintahnya sendiri itu cuma perintah bersolawat. Allah merintah kita sholat, Allah tidak ikut sholat. Allah merintah kita haji, Allah tidak ikut haji. Allah ini tidak pernah melaksanakan perintahnya sendiri, kecuali satu perintah yang Allah melaksanakan perintahnya sendiri dan kemudian membuat contoh, yakni perintah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah dan malaikatnya bersolawat, Allah kemudian perintah kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah bersolawat duluan kepada Nabi, baru perintah kepada kita. Orang bersolawat kepada Nabi itu sama dengan orang sedang telepon kepada Rasulullah, orang sedang WA-an kepada Nabi. Maka orang yang bersolawat itu nanti akan masuk kepada website besarnya Rasulullah. Orang yang selalu bersolawat nanti akan masuk kepada grup WA-nya Nabi. Sehingga nanti di akhirat orang yang bersolawat itu sinyal solawatnya kelihatan dan Nabi melihat itu. Kalau kita tidak pernah bersolawat, kemudian nanti di akhirat bertemu dengan Nabi, meskipun mau menyonyol-nyonyolkan dirinya, bahasa Indonesianya menyonyol-nyonyolkan diri itu apa? Hah?
Apa bahasa Indonesia? Menyonyol-nyonyolkan diri. Cari muka. Ya. Cari muka, ya Rasulullah saya dulu sering bersolawat. Nabi lihat di grup WA-nya, nggak ada. Nabi tidak mau tahu. Sinyal solawat ini tidak hanya di akhirat, di dunia ditunjukkan oleh Allah. Saya akan berikan 2 contoh di zaman dulu dan di zaman sekarang, zaman old dan di zaman now. Di zaman old dulu itu ada orang Arab Badui. Ini mokong orang Arab Badui ini, tidak pernah percaya bahwa ada nabi terakhir, itu gak mau percaya. Sudah dikasih tahu bahwa ada Nabi Muhammad nabi terakhir, tidak percaya. Satu saat orang Arab Badui ini sedang berjalan, menempuh perjalanan panjang. Dia istirahat di sebuah tempat, kalau sekarang ini namanya rest area. Kalau dulu di bawah pohon kurma. Dia tertidur di bawah pohon kurma. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Nabi bilang, "Hei orang Arab Badui, kamu lapar ya? Ya Muhammad, ini roti, kamu makan." Roti dimakan dengan lahapnya. Setelah separuh makan roti, Arab Badui ini kemudian terbangun dari tidurnya karena kejatuhan kurma. Apa yang terjadi? Separuh yang dimakan di dalam mimpinya, sisanya separuh dipegang di tangannya dalam kehidupan nyata. Baru orang Arab Badui ini percaya bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Di zaman now di Lebanon, orang di Lebanon itu kalau ngadakan maulid tidak seperti orang Indonesia. Indonesia itu setiap rumah maulid, setiap lembaga pendidikan maulid. Tapi di sana tidak. Satu kali kumpul di lapangan karena daerah konflik, tentaranya kumpul semuanya sebagai rasa senang terhadap kehadiran Rasulullah. Para tentara ini menembakkan pistolnya ke atas. Salah satu peluru itu nyasar, kena kepada kepalanya anak kecil yang sedang nonton di atas rumahnya. Kena langsung jatuh anak kecil tadi, semaput. Ibunya kaget, langsung dibawa ke rumah sakit sambil misuh-misuh ibunya. Ini anak saya kena tembak gara-gara Muhammad. Aina Muhammad? Mana tanggung jawab Muhammad? Gara-gara Muhammad anak saya kena tembak. Masuk ke ruang operasi. Seketika mau dioperasi, dokternya bilang operasi tidak jadi, pendarahan terlalu banyak ini. Ibunya dipanggil, "Bu, berdoa saja mudah-mudahan ada keajaiban." Masya Allah. Ibunya semakin marah karena peluang hidup anaknya semakin tipis. Dan ibunya keburu datang ke kamar anaknya. Begitu masuk ke kamar anaknya, pengen melihat anaknya yang terakhir, penglihatan terakhir. Dia kaget. Anaknya ternyata duduk di kasur sambil tersenyum, sambil berkata kepada ibunya, "Bu, tolong pintu dan jendela itu tutup. Jangan sampai orang ini keluar dari kamar ini." Ibunya gak melihat orang, tidak ditutup sampai orang ini keluar. Anaknya negor, "Bu, kok gak ditutup pintu itu? Ini orang yang masuk ke dalam ini, itu adalah Muhammad yang datang untuk menyembuhkan luka yang ada di kepala saya." Dari peristiwa itu kemudian 6 dokternya itu masuk Islam, termasuk ibunya ini masuk Islam. Sinyal solawat luar biasa. Pengen kita disolawati oleh Allah? Pengen jawab ya? Pengen kita disolawati oleh malaikat? Pengen. Allah itu bersolawat cuma kepada 2 orang. Allah pertama, Allah itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, saya kira maklum, karena Nabi itu orang mulia. Tapi yang luar biasa, kalau Allah bersolawat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak, bertasbihlah di pagi hari dan sore hari. Ini Al-Quran, Allah berfirman. Orang yang berzikir banyak, orang yang bertasbih pagi dan sore, Allah dan malaikatnya menjawab. Apa jawaban Allah? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang berzikir dan bertasbih. Kalau Allah bersolawat, Allah memberikan rahmat namanya. Kalau malaikat bersolawat, malaikat mendoakan kita. Mendoakan apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Mari sebelum kita salat tarawih di bulan Ramadan ini, mari kita bertasbih, berzikir agar Allah dan malaikatnya bersolawat kepada kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman fiqni amalan salihah ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wadda akfata yadi ratal ya uhainal judi wal rahmi, ya uhain judi wal kahmi. Semoga bermanfaat dan kita nanti ditakdir bersama di surga beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.